Itu suara piring ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam live streaming channel Bahas Dapodik. Nah, tema kita pagi ini, tema yang merupakan bagian dari proses komitmen for improvement, ya, proses untuk selalu memperbaiki agar Dapodik menjadi sistem yang dapat diandalkan dan berintegritas. Nah, tema kita hari ini adalah penataan akun dan peran pada aplikasi Dapodik versi 2021. Nah, telah hadir menemani saya pagi ini rekan diskusi kita yang akan bersama kita untuk 1-2 jam ke depan, Mas Edi Setiadi. Mas Edi, gimana kabarnya Mas Edi? Alhamdulillah. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, ya, mari tunjukkan dukungan kepada channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah sekarang kita mulai diskusi kita ya Mas Edi ya. Oke. Nah sekarang saya mulai dengan pertanyaan why, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kita mulai melakukan penataan akun dan peran di Dapodik ini, Mas Edi? Ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Ini sebenarnya agenda kita yang sudah sejak lama ya. Agenda kita sudah sejak lama. Kita sudah menyediakan akun itu dari mulai level dinas, kemudian sekolah, kemudian guru, bahkan ada akun untuk peserta didik juga ya, ada akun untuk peserta didik juga. Nah, namun dari segi pemanfaatan bisa dibilang yang selama ini biasanya digunakan itu teman-teman dari dinas pendidikan dan juga sekolah ya. Kemudian 2 tahun ke belakang sudah mulai ada 1 tahun belakang sudah mulai ada peran yang ditertibkan adalah kepala sekolah dan bendahara ya, kepala sekolah bendahara. Salah satunya untuk aplikasi untuk pembelanjaan ya. Nah, ini sudah mulai tertib. Nah, teman-teman dari bendahara sekolah, kemudian dari kepala sekolah sudah mulai aware. Nah, namun akun-akun guru ini ternyata masih belum tertib. Nah, bahkan ada yang satu email itu digunakan rame-rame sampai lebih dari 30 guru. Nah, kalau ini tidak kita tertibkan, nah artinya kan guru ini tidak bisa kita fasilitasi untuk maintenance datanya dia sendiri. Ya. Kenapa kita harus maintenance? Kenapa guru harus maintenance datanya sendiri? Karena yang lebih tahu tentang datanya guru adalah guru itu sendiri. Iya, nggak mungkin kepala sekolahnya, nggak mungkin bendaharanya, nggak mungkin admin sekolahnya. Jadi pasti gurunya itu sendiri. Nah, harapannya adalah kalau guru bisa memaintain datanya sedari awal data di-input, tidak ada lagi kita ketemukan data-data yang tidak sesuai, ya, data yang invalid dan lain sebagainya, data tidak wajar gitu kan. Nah, karena guru langsung yang memaintain. Nah, sehingga kebutuhan untuk updating data itu bisa sedari awal bisa dilakukan. Ya, kalau sekarang misalnya saat guru ini tidak aware dengan datanya, nah, saat guru ini membiarkan datanya di-input, diserahkan ke teman-teman yang mengelola data, ternyata ada data yang keselip. Nah, biasanya guru ini akan baru disadari datanya tidak sesuai saat guru ini misalnya untuk kepentingan tunjangan profesi. Begitu SK tunjangan profesinya sudah terbit, kemudian ada tidak sesuai, baru gurunya komplain.
Sedangkan kita ketahui antara di input data dengan dengan SK tunjangan profesi terbit itu ada jeda waktu. Jadi kalau misalnya perbaikan lagi dari awal lagi, ini prosesnya lumayan lama. Nah, ini tidak mungkin kita terapkan kalau kondisi akun gurunya pun tidak benar, tidak bersih, tidak valid ya. Nah, karena sekarang yang existing yang sudah kita lakukan selama ini di Dapodik, akun guru itu di-maintain oleh atau melalui aplikasi sekolah. Ya, artinya hanya bisa dicek email ini duplikasi atau tidak hanya dalam skup satu sekolah. Nah, sedangkan kita sendiri tidak tahu email ini pemiliknya siapa. Dan kalau email ini digunakan juga oleh guru lain di luar sekolah, maka itu kondisinya tidak bisa kita capture. Kita tidak tahu. Nah, begitu sampai ke server, begitu Dapodiknya dikirim ke kementerian, baru kita tahu, oh ternyata email ini dipakai juga oleh guru lain. Bahkan ada satu email itu lebih dari 30 guru. Itu latar belakangnya. Jadi kita harus sudah mulai menertibkan kondisi ini. Kalau dulu tahun 2011 kita pertama kali rilis Dapodik, itu target kita adalah kemauan sekolah untuk mengentrikan Dapodik. Nah, sekarang sekolah sudah aware untuk entry data, ngirim data. Harusnya sekarang kita sudah pada tataran bukan lagi kemauan, tapi kepedulian untuk manage data itu sendiri. Itu mungkin latar belakang. Berarti kalau boleh disimpulkan sementara ini salah satu role atau peran yang menjadi alasan utama penataan email dan lain-lain itu terkait sama GTK ya Mas Edi? Ya. GTK ya. GTK ya lebih mayoritasnya pada guru ya GTK ya, guru dan tenaga pendidikan itu. Terus kira-kira kriteria apa Mas Edi untuk akun-akun yang akan ditertibkan ini? Yang akan kita tertibkan, yang pertama adalah karena sebelum kita menertibkan akun guru ini, sebelum kita melakukan penertiban ini kita sudah melakukan cleansing data PTK terlebih dahulu ya. Nah, jadi data-data PTK atau data individu guru yang duplikasi itu kita bersihkan, kita tertibkan, kita merge. Nah, dari hasil merging PTK ini tentu akan berimbas salah satunya kepada akun. Nah, kriteria yang pertama adalah kalau gurunya diidentifikasi atau teridentifikasi kena imbas merging PTK, maka yang kena imbas mergingnya ini akunnya dinonaktifkan. Ya, misalnya ada 2 nama guru, nama Edi ada 2 nih. Nah, tapi mempunyai record yang berbeda. Nah, setelah di cleansing terbaca oleh sistem guru ini identik sebenarnya orang yang sama. Nah, yang mana yang dimenangkan? Misalnya yang di sekolah A yang dimenangkan. Maka yang di sekolah B kan statusnya dihapus. Nah, pengguna guru untuk sekolah B pun akan kita bersihkan. Itu yang pertama kriterianya. Kemudian yang kedua, akun ganda itu Mas ya berarti? Ya, bukan individunya yang ganda. Ya, individunya yang ganda. Jadi individunya yang ganda kita bersihkan. Kemudian yang kedua adalah yang akun ganda. Akun ganda tuh ada email. Misalnya emailnya adalah email edi@apa.com misalnya. Nah, ternyata email Edi ini digunakan juga oleh guru lain. Nah, nama Edi kan pasaran kan, ada berapa juta nama Edi kan. Nah, artinya ada email edi@sekian.com itu dimiliki oleh lebih dari 1 guru. Email yang sama ya? Email yang sama, padahal guru yang menggunakannya beda-beda kan nggak mungkin kan. Ada Edi kembar sampai sekian puluh gitu kan menggunakan email yang sama. Kalaupun memang kondisinya kembar ya gunakan email masing-masing. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi korban korban cleansing PTK. Nah, jadi yang dikalahkan PTK-nya ini sudah pasti akunnya harus dinonaktifkan. Karena kalau dinonaktifkan PTK-nya sudah 1 tapi akunnya masih kebaca lebih dari 1. Terus yang kedua ini adalah email yang digunakan rame-rame itu tadi. Ya, jadi emailnya sama digunakan oleh banyak individu yang kedua. Itu biasa kenapa tuh Mas Edi? Ya, karena mungkin karena berpikiran gini, email ini hanya dihimpun saja tidak digunakan. Jadi mungkin teman-teman di sekolah itu berpikir operator yang input orangnya sama gitu. bisa jadi. Ya. Cuman mungkin karena sifatnya data itu kan kita akan ketahui kualitas data kalau data itu digunakan. Nah, dulu data Dapodik awal-awal itu karena belum digunakan itu sifatnya masih ya apa adanya gitu loh. Begitu misalnya digunakan oleh
untuk kebutuhan tunjangan guru sudah mulai nih, oh ternyata harus tertib pengisiannya. Nah begitu juga dengan email. Mungkin karena selama ini email PTK ini hanya diinput saja gitu kan, belum sampai digunakan. Jadi teman-teman tidak apa ya istilahnya ya, tidak begitu aware gitu kan. Jadi udahlah emailnya masukin aja misalnya ya edi@yahoo.com gitu kan. Padahal email ini nggak ada. Nah ternyata dari PTK lain atau dari sekolah lain berpikiran seperti itu juga. Oh udah emailnya Pak Edi masukin aja edi@yahoo.com misalnya. Padahal email ini nggak ada juga. Akhirnya email yang sifatnya ditambahkan itu tadi yang kita sendiri tidak tahu ya itu masuk semua. Nah dan ini waktu selama ini kan waktu apa ya istilahnya menambahkan email di aplikasi sekolah kan memang kita tidak validasi dalam artian harusnya kan kalau misalnya kita dari awal mau tertib nih, begitu menambahkan email kita verifikasi, paling tidak kirim email kan. Nah itu yang akan kita terapkan. Nah jadi email-email yang tadi yang ganda itu kita bersihkan. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman PTK, teman-teman guru yang tiba-tiba emailnya akunnya hilang, ya kemungkinan akunnya itu emailnya digunakan oleh lebih dari satu guru. Itu Orang ya. ya itu. Terus ada lagi yang ketiga adalah multi peran. Ya, multi peran. Nah, multi peran Orang punya punya dua peran. Iya, punya dua peran. Misalnya sebagai admin data lah ya, admin data dan juga sebagai individu guru. Harusnya akunnya kan tetap satu. Satu ya. Hanya perannya yang dua. Nah, ini akunnya ada dua. Nah, ini kita drop salah satunya. Ya, itu. Terus yang selanjutnya itu akun yang kita tidak bertuan lah ya, kita sebutnya tidak bertuan. Nah, Akun siluman. ya bisa dibilang gitu, akun siluman. Ini ada akun tapi ini nggak jelas ini. Nah, ini perannya apa gitu. Jadi ada akun tapi nggak ada perannya gitu, nggak ada perannya. Ya. Atau ada akunnya tapi PTK-nya ini terdaftarnya di mana nggak ada gitu kan. Ini yang selanjutnya tuh yang berapa? Yang keempat ya. Kemudian yang ketiga ini yang kelima itu yang kelima tadi udah ya tumpang tindih peran. Ya pokoknya kategorinya ada 5. Yang pertama itu tadi akun tidak aktif. Ya, akun tidak aktif itu salah satunya PTK-nya tidak aktif. Nah, terus yang kedua itu akunnya ini tidak valid dalam artian bisa kita sebut dalam tanda kutip fiktif ya. Jadi ada email abc@yahoo.com misalnya, padahal ABC ini nggak ada emailnya gitu kan. Gitu. Nah, ya, atau ada yang ejaannya typo gitu. Nah, yang typo itu kayak misalnya apa ya? Yahoo, O-nya cuma satu misalnya. Yahoo. Atau Y-nya ini karena Y ini sebelahan dengan huruf T Jadi tahu. jadi tahu. @tahu.com gitu kan. Tahu Sumedang. Nah, kemudian yang tadi yang ketiga tuh yang ganda ini ya yang jelas lah itu kan satu email dipakai rame-rame itu kan lebih dari satu. Terus yang keempatnya tadi akun yang siluman ya. Terus yang kelima ini tumpang tindih peran itu tadi ya. Jadi perannya lebih dari satu tapi akunnya juga lebih dari satu. Oke, berarti tujuan penataan Dapodik itu adalah setiap orang itu hanya punya satu akun ya. Ya, Dan apabila orang tersebut punya multi peran, maka akun tetap sama tapi perannya yang perannya yang satu, ya? lebih dari satu. Oke. Itu. Nah, kalau berarti langkah yang akan dilakukan itu untuk mulai melakukan penataan itu pertama adalah melakukan verifikasi email ya Mas Edi ya? Ya, itu yang akan kita lakukan. Jadi mungkin sebelum kita lanjut itu sudah ditampilkan ya. Jadi rekapitulasi penertiban atau penataan akun pengguna ya. Itu saat ini tuh jumlahnya ya seperti yang kita bisa lihat di layar ya. Pengguna tanpa role, jadi pengguna tanpa peran apapun itu jumlahnya sampai 1,5 juta. 500. Ya. Kemudian PTK terhapus tuh maksudnya apa Mas Edi? PTK terhapus itu? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, PTK terhapus tuh jadi ada PTK atau guru yang identik. Nah, secara sistem identik. Jadi kita melakukan scanning, cleansing ya.
Kemudian kita temukan kondisi ada 2 record, ada 2 data PTK, ada lebih dari satu lah ya, lebih dari satu data PTK. Nah, namun setelah kita proses by system, nama ini identik gitu. Misalnya contohnya, namanya sama-sama Edi misalnya, tanggal lahirnya sama, kemudian NIK-nya sama, nah atau identitas yang lainnya, kombinasi identitas yang lainnya sama. Oh, ini kemungkinan besar orangnya yang sama gitu kan. Nah, artinya misalnya ada 3 nama Edi nih, ternyata nama Edi ini sebenarnya guru PTK Edi ini sebenarnya satu gitu. Nah, kemudian dari 3 ini kan mempunyai akun 3 juga. Nah, setelah dibaca atau diproses by system, dari 3 ini disatukan, di merge. Nah, artinya akunnya juga yang 2 ini kan harus dikalah. Nah, itu berarti dimaksud dengan PTK ya, terhapus. PTK terhapus. Itu. Kemudian ada email invalid ya, Email invalid. dan email duplikasi. Ya, Nah, itu nanti kita email invalid ini yaitu tadi ya salah-salah penulisan ya kayak Ya. tahu tadi itu. ya. Atau misalnya Yahoo titik cok gitu, M-nya ketinggalan, yang kayak gitu-gitu. Dan kalau email duplikasi itu berarti Yang satu emailnya email sama dipakai digunakan lebih oleh dari akun. ya, lebih dari satu individu penggunanya. Jadi mudah-mudahan kita semua udah paham ya dimaksud dengan pengguna tanpa role, kemudian PTK terhapus, email invalid, dan email duplikasi. Oke, next di slide berikutnya. Oke, berikutnya tuh ada rekapitulasi pengguna tanpa role ya. Jadi pengguna tanpa peran itu di sini tuh ada kita bagi berdasarkan area. Di slide-nya bisa ditampilkan. Delay. Delay ya. Ya. Oke, nah ini ada pengguna tanpa role ya, ini ada sebentar, ini mudah-mudahan bisa segera ditampilkan. Paling banyak itu dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Nah itu kira-kira 5 besar ya rekapitulasi pengguna yang tanpa role, jadi tanpa peran. Iya. Oke, ini Mas Edi, kenapa nih Jawa Barat ya? Jawa Barat, Jawa Tengah nih Mas Edi? Jawa Barat. Banyak tanpa role ini. Barat Apa juara. ada sebab apa nih Mas? Ya. Kalau misalnya ini kan kita hitungannya kan hitungan individu ya. Iya. Nah, Jawa Barat ini paling banyak karena memang jumlah individunya pun paling banyak. Banyak ya. Iya, paling banyak. Ya. Itu. Jadi alasannya kenapa Jawa Barat di sini grafiknya jumlahnya paling banyak ya karena memang individunya paling banyak juga. Terus yang kedua Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Nah, Jawa Tengah. Timur dulu kayaknya. Ini untuk yang pengguna tanpa role. Oh, iya. Kemudian slide berikutnya ya, rekapitulasi PTK yang terhapus. Terhapus ini berarti tadi yang dia datanya double ya. Ya. Kemudian dihapus sisanya. Itu nomor 1 juga sama Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Tengah, kemudian Lampung, ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh iya, ya ini PTK terhapus. Jadi yang kena cleansing. Ya. Jawa Timur. Ini PTK terhapus ya. Kemudian berikutnya email invalid. Ini email valid ini yang formatnya tidak wajar ya. Tidak wajar. Ya, formatnya tidak wajar. Oke. Yahoo-nya jadi tahu, ya Gmail-nya kadang ada juga Gmail gitu, ada yang Gimal gitu. Banyak ini. Ya mungkin typo gitu. Atau ada juga yang angka A-nya angka A. Yang huruf A-nya itu keganti dengan angka 4. Itu ada juga Gmail tapi GM4 IL gitu kan. GM alay banget kan. Iya. Ya, atau ada juga tadi yang Yahoo Y-nya ini karena huruf Y ini kan sebelahan dengan T. Y-nya itu kepencetnya jadinya T gitu kan. Jadi tahu gitu kan. Tahu Sumedang gitu. Oke, mungkin bisa ke slide berikutnya ya untuk email duplikasi. Ya. Email duplikasi Ini juga hampir sama ya. Jadi memang ini kalau kita lihat posisinya Jawa Barat. nomor 1 selalu Jawa Barat ya, karena memang mungkin secara jumlah juga dia yang paling besar ya. Ya, Jabar juara. Sesuai dengan motonya. Oke, nah Apa lagi selanjutnya?
kalau kita lihat berdasarkan jenjang itu juga paling banyak itu SD Mas Edi ya, sesuai Iya. karena memang SD juga yang paling banyak ya jumlahnya ya. Oh, PAUD dong. Kalau untuk email Oh, duplikasi email duplikasi ya. Oh ya, ya SD. sama juga, kalau untuk email invalid juga SD. Ya. PTK terhapus SD juga, jadi Ya. memang itu menggambarkan jumlah satuan pendidikan ya, paling banyak Ya. kan juga SD ya. Oke. Terus, nah sekarang kita ngomong pemetaan peran pengguna Dapodik yang baru Mas Edi. Oke. Nah, mungkin bisa ditampilkan slide. Oke. Gimana Mas Edi mengenai pemetaan peran pengguna Dapodik nih Mas Edi? Ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya, sudah tampil untuk pemetaan peran pengguna Dapodik. Nah, kalau sebelumnya ini kan yang selama ini kita gunakan itu satu akun satu peran. Satu akun satu peran. Peran ya. Dulu dibangunnya begitu ya. Dulu dibangunnya awal-awal tuh gitu. Satu akun satu peran. Jadi kalau misalnya ada akun yang perannya sebagai admin dinas, dia hanya sebagai admin dinas. Kemudian ada kebutuhan misalnya teman-teman admin dinas ini ingin membantu admin sekolah, yang dilakukan adalah meminjam akun sekolah tersebut. Nah, sekarang yang sedang kita bangun adalah untuk memungkinkan ya si akun dinas ini juga memiliki peran ya. Jadi memiliki peran untuk peran yang level ke bawahnya ya, yang level ke bawahnya. Jadi peran utamanya dinas bolehlah memiliki akun tambahan sebagai multinya itu akun sekolah. Ya. Tapi akun sekolah tidak bisa sebaliknya. Gitu. Jadi sejajar atau di bawahnya. Ya, gitu. Jadi ini yang akan kita terapkan. Ya, jadi kalau misalnya nanti tadi ada kondisi teman-teman operator dinas ini membantu sekolah itu bisa, atau membantu guru juga bisa, atau dari sekolah dan juga peran level di bawahnya itu berarti individu guru itu bisa. Jadi kalau kita lihat contoh di slide-nya itu Mas Edi, misalnya PTK ya. PTK itu dia punya peran bisa berperan sebagai operator sekolah ya. Ya, berarti dia bisa Kepala sekolah. Operator sekolah boleh, PTK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lain-lainnya. Oke, yang kita garis bawahi ini adalah peran ya, bukan tugas tambahan. Jadi hanya akun. Nah kalau misalnya kita lihat di slide ini kan, di sebelah sini berarti tampilannya. Ya. Nah, di situ ada operator dinas, operator sekolah, PTK, kepala sekolah, bendahara sekolah dan lain-lain. Ini adalah akun ya, pengelompokan akun, bukan pengelompokan tugas tambahan. Ya. Jadi yang kita garis bawahi, yang kita bahas ini adalah akun, bukan tugas tambahan. Jadi jangan nanti kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan, tolong jangan dipotong-potong, jangan dikutip-kutip. Karena nama-namanya ini memang identik dengan tugas tambahan ya, bukan tugas tambahan. Nah, yang kita bahas ini adalah akun, jenis akun, ya, jenis akun, bukan double-doublenya, ini kombinasinya bukan untuk tugas tambahan. Itu. Jadi ini perlu diperhatikan ya, karena nanti biasanya berdampak terhadap penghasilan dan lain-lain ya. Oke. Nah, sekarang kalau dari sisi kalau dari sisi Dapodik, berarti hal pertama ya dari sisi Dapodik nih Mas, yang dilakukan itu adalah melakukan verifikasi email ya. Ya. Oke, nah untuk informasi buat rekan-rekan semua, dalam waktu yang tidak lama lagi ya nanti akan dilakukan proses verifikasi email ya, yang rencananya verifikasi email itu nanti akan dikirimkan ya. Jadi tim Dapodik akan mengirimkan sejumlah email yang jumlahnya itu total kalau nggak salah sampai 4 juta lebih ya Mas Edi ya. Ya. Sekitar 4 juta email yang akan diverifikasi ya, dan itu nanti akan melakukan pendekatannya itu berdasarkan provinsi area ya. Jadi misalnya minggu ini
akan dikirimkan email verifikasi kepada semua email-email yang terdaftar di database Dapodik per provinsi. Misalnya dari Aceh nanti dikirim, nanti ada waktu sekitar 7 hari ya Mas Edi ya. Ya, kita garis Perspo. Kita 7 hari, ya, tapi itu masih bisa berubah ya. Nah, nanti dalam rentang waktu itu mohon agar asumsinya pemilik email tersebut akan menerima email, kemudian dia akan melakukan mengklik tombol verifikasi yang terdapat di dalam email tersebut. Dan nanti begitu diklik tombol verifikasinya, nanti akan di-refer ke sebuah website ya untuk melakukan verifikasi, di mana di dalamnya nanti pemilik akun email tersebut harus menambahkan kembali informasi NIK ya Mas Edi ya. Jadi akan dikirimkan email verifikasi ya. Kemudian pemilik email membuka mailbox-nya, menerima emailnya, kemudian mengklik tombol verifikasi, nanti akan di-refer ke sebuah situs. Nah, di situs tersebut untuk melakukan verifikasi tambahkan dengan menambahkan informasi NIK. Kemudian diklik submit, baru setelah itu nanti akunnya terverifikasi, emailnya terverifikasi. Gitu kira-kira Mas Edi ya? Ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang emailnya misalnya tidak sampai, misalnya ada yang dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin masuk bulk ya. Bulk itu kan atau spam ya. Spam itu kan ada batasnya ya. Nah, si pemiliknya ini nggak buka, misalnya kena auto cleansing mail verifikasi dari kita. Maka nanti saat akun ini digunakan login online, maka di situ akan kita ingatkan kembali, akan kita paksa untuk melakukan verifikasi. Ya, itu sudah kita terapkan untuk dinas ya. Jadi teman-teman dinas tahun lalu itu kita verifikasi emailnya, ya, dari teman-teman dinas, dari LPMP kita verifikasi. Nah, sebelum emailnya terverifikasi, tidak bisa login, kemudian muncul aplikasi kita blok, memaksa user ini harus memverifikasi. Setelah verifikasi baru bisa digunakan aplikasinya. Mungkin itu yang akan kita terapkan juga untuk teman-teman sekolah ya. Jadi kita lock dulu sampai emailnya terverifikasi. Oke, jadi itu masukan ya. Jadi nanti ketika email dikirim, kemungkinannya itu ada bermacam-macam ya. Kita sudah berusaha agar email yang dikirim itu nanti masuk ke mailbox, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin karena pengamanan di mailbox-nya sangat ketat, emailnya dari Dapodik masuknya ke spam. Nah, jadi mohon diperiksa spam box-nya ya. Kalau terus juga rekan-rekan jangan khawatir, karena setiap kita nanti akan ketika tim Dapodik akan mengirimkan email verifikasi, maka juga akan notifikasi, akan diumumkan di website dan di media-media lain seperti grup WA ya tentang email tersebut. Jadi nanti teman-teman dari daerah itu bisa melihat mailbox-nya. Ya, gitu ya. Dan nanti email sendernya seperti apa nanti yang jelas emailnya tentu saja email dari Kemdikbud ya. Ya, jadi kalau misalnya setelah kita live ini kemudian ada yang iseng dengan mengirimkan email yang demikian. Yang kita gunakan adalah ekstensi Kemdikbud tentunya. Betul. Ya. Kalaupun misalnya dengan terpaksa misalnya yang mail sender pertama ini fail ya. Yang mail sender pertama ini fail, maka kita akan informasikan mail sender yang selanjutnya ya. Jadi emailnya apa nanti kita informasikan. Yang jelas email yang kita gunakan sendernya adalah email yang resmi ekstensinya itu ya. Oke, jadi ini juga tambahan lagi ya. Bukan tidak mungkin ada orang-orang yang menyalahgunakan informasi ini, kemudian mengirimkan email-email verifikasi yang tidak verified, ya, tidak official, ya. Nah, untuk melakukan verifikasi nanti rekan-rekan PTK yang menerima email bisa melihat apa istilahnya ya. Kalau di sisi teknis itu header sama sendernya. Nah, di email verifikasi yang nanti dikirim itu semuanya domainnya Kemdik, email resmi ya Mas Edi ya? Ya. Oke. Jadi seperti itu Mas Edi, ada yang mau ditambahkan?
Sekarang gini, setelah itu apa lagi Mas Edi? Setelah email verifikasi, Oke. Eh, Imbas dari email ini atau goal dari kita memverifikasi email ini adalah tadi yang sampaikan di awal, nanti akan ada yang baru ini mungkin ya. Yang baru ini ada login untuk masing-masing guru. Login untuk masing-masing guru atau login untuk masing-masing PTK. iya. Ini sebelumnya belum ada. Ini adalah fungsi baru atau fasilitas baru. Nah, tujuannya adalah Itu di manajemen ya, Dapodik gimana? ya kita sebut manajemen lah ya, kita sebut manajemen. Jadi nanti ada login untuk dinas, ada login untuk sekolah, ada juga login untuk guru. Oke. Mungkin nanti jangka panjangnya untuk siswa juga. Cuman kalau siswa kasihan kan kalau yang teman-teman yang dari TK, PAUD, SD, SMP. Kalau yang SMA sih mungkin udah jago-jago lah ya login. Itu target jangka panjang lah. Paling tidak sekarang yang sudah kita siapkan adalah untuk dinas, untuk guru dan juga untuk untuk PTK ya, untuk sekolah dan PTK. Dipisah. Jadi guru bisa login ya, punya login Bisa. sendiri. Bisa. Kemudian dia bisa mengupdate datanya dia juga di situ ya. Ya, jadi bisa memantau datanya dia. Beberapa data sensitif kan memang harus gurunya ya, harus gurunya yang update gitu kan. Itu tujuan kita. Jadi kalau sudah sistemnya seperti itu, maka email aktif dan unik hanya untuk guru tersebut menjadi penting banget ya. Udah nggak bisa lagi double email berarti ya. Iya. Ya. Dan ini kan di pemanfaat data Dapodik ini kan banyak yang sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi ya, yang sifatnya usernya penggunanya ini adalah individu guru. Nah, yang kedepannya ini semuanya kita arahkan menggunakan fasilitas single sign on. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman dari direktorat atau ada dari bagian lain yang mengembangkan sistem untuk kebutuhan data guru, nah maka aksesnya akan kita jembatani dengan menggunakan single sign on untuk akses guru tadi. Yang kita gunakan sekarang ini kan untuk level guru itu mungkin kepala sekolah dan bendahara lah ya. Ya salah satunya untuk belanja. Nah, nanti kedepannya ini kan sudah ada plan-plan bahwa pengembangan aplikasi-aplikasi yang sifatnya memanfaatkan data guru, ya, memanfaatkan data guru, maka kita jembatani untuk menggunakan aksesnya menggunakan akses guru dengan menggunakan single sign on. Nah, jadi tujuannya adalah supaya aplikasi-aplikasi pemanfaat data Dapodik ini tidak lagi menjaring atau memaintain data akun sendiri-sendiri. Nah, karena kalau misalnya kita maintain sendiri-sendiri, ini akan kerepotan. Yang pertama kerepotan di usernya sendiri, penggunanya dalam hal ini guru harus memaintain banyak aplikasi, guru harus memaintain banyak data. Begitu juga kepada pengembangnya. Ya, pengembangnya harus menyiapkan modul untuk akun, modul untuk integrasi dengan Dapodik dan lain sebagainya. Kalau kita jembatani, misalnya kita menggunakan SSO dan API yang ada di Dapodik, maka fokus pengembang untuk yang menggunakan data Dapodik adalah logik aplikasinya saja. Sedangkan untuk integrasi datanya kita supply. Itu. Ya, jadi kita tidak mungkin menggunakan fasilitas SSO yang full kalau akunnya saja belum tertib. Berarti salah satu target utamanya itu nanti Dapodik itu menjadi data referensi untuk guru ya. Jadi kalau ada aplikasi lain yang ingin memanfaatkan itu, mereka nggak usah capek-capek ya, memaintain sendiri ya. Mereka tinggal pakai aja data guru yang ada di Dapodik gitu Mas ya. Oke. Atau misalnya nanti aplikasi perpustakaan, dan aplikasi yang lain-lain ya memanfaatkan data yang pertukaran data untuk aksesnya dari Dapodik ini bisa difasilitasi. Ya, jadi guru itu tidak lagi direpotkan nanti untuk nginget-nginget data, nginget-nginget banyak login dan lain sebagainya. Jadi fokus guru adalah untuk mengajar dan mendidik. Oke. Jadi tadi Mas Edi sudah menggambarkan dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan sudah mendapatkan gambaran tentang kedepannya aplikasi Dapodik ini ingin seperti apa. Dan untuk menuju
aplikasi atau sistem Dapodik yang lebih baik itu ada banyak proses yang harus dilalui, dan salah satu proses itu yang saat ini sedang on progress untuk dikerjakan atau sedang dikerjakan itu adalah penataan akun dan multi peran di dalam sistem Dapodik. Ya. Dan untuk bisa seperti itu, maka harus ada perbaikan atau harus ada verifikasi tambahan, yaitu tadi ya, tadi kita sudah diskusikan, email itu menjadi fungsi yang sangat penting di dalam sistem Dapodik ke depannya. Ya. Sebenarnya itu bukan spesifik Dapodik aja ya, sistem yang lain juga begitu, misalnya LPSE, layanan pengadaan secara elektronik yang ada di banyak kementerian, itu juga basisnya email. Ya, jadi dari panitia kepada rekanan, pada sistem dan lain-lain, semua komunikasinya via email, hal yang penting. Oke. Dan juga bocoran, ya ini bocoran. Ya. Oke, ini bocoran. Ya, jadi tadi Mas Edi kan sedikit menyinggung-nyinggung soal perpustakaan. Nah, kebetulan ini insya Allah nih ya dalam beberapa bulan ke depan aplikasi perpustakaan Slims itu juga nanti akan terintegrasi dengan Dapodik. Ya. Jadi Slims yang kita gunakan nanti data statistik rekapitulasi jumlah misalnya buku yang paling banyak digunakan, siapa pengunjung yang paling aktif dan lain-lain itu semua nanti akan terintegrasi rekapnya dengan data Dapodik. Gitu. Oke, kita harus mengingatkan juga ke teman-teman karena ini iya. sudah masuk tahun ajaran baru mulai kemarin ya tanggal 13 untuk 2020-2021. Untuk teman-teman guru, teman-teman sekolah ya karena kita masih dalam kondisi pandemik COVID-19 ya, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga jaga jarak. Ayo kita berikan contoh untuk menggunakan masker. Oke, selanjutnya apa ya? Kelihatannya di channel, nah, kelihatannya di YouTube ini sudah banyak yang nanya nih, ya sudah banyak yang nanya ya, ramai juga, ya operator dari mana ini, wah, oke. Untuk teman-teman ya karena ini kan banyak sekali ya dari mana-mana se-Indonesia, mohon teman-teman yang akan bertanya gunakan identitas nama, kemudian asal instansinya, kemudian pertanyaannya apa, ya jadi supaya kita enak nyapanya gitu. Kalau misalnya langsung tanya aja, kita bingung nyapanya ini siapa dari mana gitu. Oke, coba kita baca pertanyaan-pertanyaan ya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya tidak terbaca semua karena cepat banget ini. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di layarnya. Scrollnya cepet banget. Oke. Yang pertama ini dari atas nama Diatri dari SDN Diatri ya. Ya, Diatri dari SDN Limbangan Wetan 2 Kabupaten Brebes. Ya. Bagaimana solusi untuk guru yang tidak mau mengelola akun sendiri atau minta tolong ke operator? Nah, ini gimana tuh Mas Edi? Ini ya kita ini orang timur ini memang jiwa tolong menolongnya tinggi sekali. Ya, jadi begini, Ibu Diah ya. Jadi Ibu Diah, untuk menyampaikan sejauh mana pentingnya teman-teman PTK atau teman-teman guru untuk merawat atau maintenance datanya itu sendiri. Ya. Sampaikan juga ke Bapak atau Ibu kepala sekolahnya alasan atau reason kenapa harus masing-masing guru itu merawat datanya. Harus aware terhadap datanya. Contohnya nih ya, contohnya yang setiap periode selalu terjadi adalah misalnya kalau guru PNSD itu kan ada yang kenaikan gaji berkala ya. Untuk kebutuhan tunjangan profesi misalnya ya, ada kenaikan gaji berkala yang tiap 2 tahun. Nah, yang tahu kapan dia ada kenaikan gaji berkalanya
kapan ada SK gaji berkala, itu adalah guru tersebut. Ya, guru tersebut. Nah, yang sekarang masih sering terjadi adalah guru dari awal tidak aware dengan datanya, tidak menyampaikan informasinya, dan tentu saja dari teman-teman pengelola data atau mungkin kepala sekolahnya pun ya tidak tahu secara detail gitu. Nah, yang terjadi apa? Data yang ada di Dapodik, misalnya data kenaikan gaji berkalanya, masa kerjanya itu masih masa kerja 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau data ini misalnya digunakan untuk tunjangan profesi, maka nanti nominalnya itu kan akan selisih. Karena gaji pokok nominalnya itu adalah gaji pokok yang 2 tahun yang lalu. Iya. Nah, biasanya ini Bapak Ibu guru itu akan tahu setelah nominalnya ini kok bukan segini mestinya nominalnya gini. Ya, masa kerja saya tuh bukan segini, misalnya harusnya 30 kok ini masih 28. Nah, biasanya itu guru akan apa ya istilahnya? Kerepotan, ya, akan kerepotan di masa-masa akhir periode pendataan. Itu. Dan yang repot nanti adalah tentu saja teman-teman dari adminnya ya, dari adminnya. Ini yang harus disampaikan. Ini yang harus disampaikan. Dan teman-teman dari pengelola data pun bukannya tidak mau membantu ya. Ini karena ini untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Nah, karena nanti akan ada saatnya kalau teman-teman guru tidak maintain datanya masing-masing, ini yang kerepotan semua. Gurunya kerepotan, kerepotannya apa? Karena dia harus berusaha untuk mengupdate datanya. Sedangkan kalau misalnya datanya ini sudah cut off, maka kan tidak mungkin lagi kita update karena datanya sudah di freeze gitu. Nah, ini pasti teman-teman dinas ini akan teman-teman guru ini akan kerepotan misalnya ke pengelola data sekolah. Kemudian dari pengelola data sekolah juga lapor ke pengelola data yang di level dinas di tingkat dinas. Nah, kemudian tingkat dinas pun akan berkoordinasi dengan tingkat pusat. Ini gara-gara data tadi yang tidak termaintain, ini yang direpotkan banyak orang. Itu. Jadi bukan pada perihal kita mau menolong orang atau tidak gitu. Nah, tapi imbasnya kalau datanya ini tidak dikawal sedari awal, tidak dikawal sedari data ini diinput, maka akan ada kondisi di mana gara-gara data satu orang ini yang direpotkan banyak. Itu harus disampaikan, Ya, jadi poin pentingnya adalah yang paham terhadap kondisi guru tersebut adalah gurunya itu sendiri. Itu yang harus digarisbawahi. Itu dari Bu Diah tadi. Kemudian yang selanjutnya, jadi pokoknya jawabannya kalau bahasa hitam putihnya gurunya tidak mau mengelola itu akun nggak bisa, harus mau gitu ya. Harus mau. Kalau nggak bisa, ya minta tolong orang nemenin di sampingnya mungkin gitu ya. ya. Mendampingi. Harusnya. Jadi teman-teman yang dari adminnya ini adalah mendampingi, boleh mendampingi, silahkan mendampingi. Kalau misalnya gurunya ini dalam tanda kutip gaptek, ya boleh didampingi. Gaptek keterlaluan gitu ya. Gaptek keterlaluan, tapi update status bisa. Oke, kita lanjut ya. Iya. Yang selanjutnya ini yang akan dari Pak Agus Praptiono, SD Negeri 0015 Tambusai Utara. Butuh waktu berapa lama untuk mendaftar akun OPS baru di Dapodik? Butuh waktu berapa lama? Kalau untuk mendaftarkannya Pak ya, yang mendaftarkan itu kan dari dinas ya. Nah, saat sekarang didaftarkan, maka saat itu juga bisa langsung digunakan akunnya. Ya. Jadi kalau menambahkan atau mendaftarkan akun sekolah, itu tidak ada jeda waktu Pak. Setelah ditambahkan bisa langsung digunakan. Itu mungkin penjelasannya, simpel ini. Lanjutnya? Ya, Pak Agus. Oh udah ya tadi Pak Agus. Iya. Lanjut Pak Idini Maki dari SMK Mambaul Hisan. Oke. Penambahan PTK prosedur sulit, ada kebijakan hanya bisa masukkan GTK tahun 2019. Ini mungkin ini pertanyaannya di luar kita ya, maksudnya
sekarang untuk penambahan PTK ini kan bukan lagi di Dapodik ya, tapi sudah fungsinya itu ditarik ke Pusdatin. ya. Ini penambahan ini kan di Pusdatin ini ya untuk teman-teman diketahui bersama. Jadi di tahun ajaran 2020-2021 ini dulunya kan penambahan PTK baru kan di kita juga ya, full di kita. Nah, namun ada kebutuhan harus memverifikasi data kependudukannya dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, karena ini integrasinya sudah lintas kementerian ya, lintas kementerian, maka fungsi ini kemudian ditarik ke di luar kita, di luar Dapodik ya, di luar Dapodik. Nah, itu yang info terbarunya ya. Jadi mungkin perihal persyaratan dan lain sebagainya mungkin dari pihak mereka ya yang lebih paham ya. Karena itu bukan di kita lagi. Kalau dulu mungkin di kita kan gampang, simple gitu. Jadi itu mungkin saya bisa menambahkan. Jadi saat ini untuk penambahan PTK itu sudah tidak dilakukan di Dapodik, tapi kalau udah di luar Dapodik ya. Nah, memang mungkin jadi sedikit hambatannya itu ada di luarnya Dapodik. Jadi kita nggak bisa banyak tahu ya. Banyak tahu kalau soal itu. Ya. Oke. Kemudian dari Pak Wahyu Eko ya, dari SDK Wijana Mojo Agung Jombang. Saya sebagai guru OPS ketika Guru dan OPS ya. Guru dan OPS. Iya. Ketika login info GTK, kenapa tidak bisa menggunakan email pribadi, tetapi menggunakan email yang terdaftar di Dapodik? Kenapa tidak bisa menggunakan email pribadi saya, tetapi menggunakan email yang terdaftar di Dapodik? Email pribadi dengan yang terdaftar di Dapodik gimana, Pak? Iya. Karena email pribadinya kalau mau dipakai, ya daftarkan dulu di Dapodik. Iya. Kalau cuma disimpan di saku, ya nggak bisa dipakai untuk login. Itu. Ya memang harus email yang terdaftar di Dapodik. Iya, email yang terdaftar di Dapodik. Nah, cuman apakah email pribadi atau email institusi? Kalau Bapak sebagai individu guru tentu saja harus email pribadi ya. Harus email pribadi. Itu. Oke, mungkin itu penjelasannya Pak Eko ya. Selanjutnya Pak Cornelis tadi di atas nomor. Nah, Pak Cornelis Belamatapo dari NTT. Ya, NTT, Kabupaten Lembata. Nama emailnya bukan nama sekolah. Apa bisa dirubah menggunakan nama sekolah yang pernah digunakan oleh operator sekolah sebelumnya? Oke, boleh Pak. Ya, boleh. Kalau misalnya ini untuk admin sekolahnya ya, boleh. Ya, boleh Bapak nanti diganti emailnya. Ya, bisa nanti dari dinas boleh, atau nanti saat proses verifikasi. Selanjutnya dari Muhammad Musli ini dari mana ya? Nggak ada nama Pak Muhammad Musli, mungkin nanti bisa ditambahkan. Jika ada kesalahan ketik email, bagaimana cara memperbaikinya? Ini sama pertanyaannya dengan Pak Cornelis tadi ya. Ya, boleh nanti saat proses verifikasi atau dari teman-teman dinas yang membantu. Oke, sebelum nih, saya tiba-tiba kepikiran gini Mas Edi. Bagaimana dengan akun-akun yang alamat emailnya invalid? Bagaimana cara mereka nanti mengupdate emailnya, karena mereka tidak bisa melakukan verifikasi karena kan email yang terdaftar adalah email yang invalid. Ya. Jadi misalnya salah tulis atau apa gitu Mas Edi. Ya. Di aplikasi itu memberikan kesempatan saat mau menggunakan verifikasi itu, kita memberikan kesempatan untuk mengganti email. Kalau dari login individunya ya. Kemudian nanti dari kita, nah kita ini kan nanti akan ada proses pengiriman email massal. Okay. Nah, kalau emailnya ini ternyata email invalid atau email yang sudah tidak aktif, nanti kan di sistem kan akan ada notifikasi ke kita. Nah, kita akan rekap dari email-email yang bouncing ya bahasanya itu kan. Nah, nanti kita akan cleansing juga hasilnya. Nah, jadi akhirnya dipaksa si user ini tidak memiliki email, mau tidak mau harus menambahkan email barunya. Itu yang akan kita rencanakan nanti akan kita lakukan. Jadi begitu ya. Oke. Kita lanjut dari Ibu Tia ini mungkin ya. Ibu Tia dari TK Az-Zahra Behesti. Ya. Jika emailnya pakai email yang pribadi bagaimana? Bisa tidak diganti dengan email sekolah sejenis juga? Bisa. Bisa, Ibu Tia. Bisa. Ya. Bisa.
Oke, selanjutnya. Ini dari Pak Ahmad ya. Ya, Pak Ahmad dari SD 096135 Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bagaimana perbaikan akun PTK jika terkena cleansing? Nah, akun PTK yang terkena cleansing tadi kalau misalnya ternyata diidentifikasi atau terindikasi emailnya ini digunakan rame-rame, maka kita drop semua. Ya. Karena kita tidak tahu pemilik yang aslinya yang mana, ya udah kita sikat aja semua. Nah, bagaimana yang terimbasnya ini? Yang terimbasnya ini bisa ditambahkan oleh admin dari sekolahnya. Dari admin sekolahnya di mapping lagi. Nah, tapi yang ditambahkannya mohon ya Pak Ahmad, emailnya ini dipastikan itu adalah email pribadi guru tersebut yang masih aktif. Yang masih aktif ya. Artinya emailnya ini masih bisa menerima email, ya, masih inboxnya masih bisa dibuka. Ya, jangan setelah dimasukkan inboxnya lupa password dan lain sebagainya. Itu tentu saja nggak bisa diakses. Nah, itu jadi memungkinkan silakan nanti ditambahkan. Jadi nanti yang belum punya akun itu bisa ditambahkan dari admin eh, admin sekolahnya ya. Oke, yang selanjutnya Pak Sobirin. Pak Sobirin. Saran. Oh iya, mengingatkan ya. Ini untuk password login ya. Eh, ada banyak dari kita terbiasa menggunakan password all in one ya. Ya, jadi kita punya email, kemudian passwordnya ini kita samakan semua dengan kombinasi email itu. Itu tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Kenapa? Kalau sampai salah satu emailnya ini ada yang iseng bisa login, maka akun dia dimanapun kalau passwordnya sama ini kan bisa lah ya. Apalagi kalau misalnya dia misalnya Pak Ahmad tadi misalnya punya login di emailnya Yahoo, passwordnya 1234 misalnya. Nah, email ini digunakan juga untuk login Dapodik, passwordnya 1234 juga. Nah, ternyata Pak Ahmad juga punya internet banking, passwordnya emailnya itu passwordnya 1234 juga. Ini yang tidak disarankan. Ya, jadi untuk Bapak, Ibu, guru dan siapapun yang ada di acara ini, yang menonton tayangan ini, tidak disarankan menggunakan satu password untuk semua, ya, untuk keamanan. Oke, selanjutnya dari Pak Sobirin, SD Fadilah. Nah, SD Fadilah daerah mana ya? Saran atau masukan mungkin ya, tipe ini. Saya kalau ganti akun atau email harus sudah terintegrasi ke semua sistem. Jadi operator tidak repot. Ya, itu tadi sudah kita sampaikan. Kita di Dapodik sudah menyiapkan yang namanya single sign on. Nah, jadi semua aplikasi pengguna data Dapodik itu kita arahkan ke sana, Selanjutnya dari Pak Dami, Bapak ini ya, Pak Dami Tatengkeng dari KB Bina Citra Insani Tambun Selatan, Bekasi. Ini tim kita ada yang dari Bekasi, Mas Ihsan ya. Jangan-jangan sebelahnya rumahnya dia nih. Disuruh nanya. Mau bertanya, di KB saya induk lalu mengajar di paket C, non induk. Apa nanti bermasalah di Dapodik karena saya menggunakan satu email yang sama? Tidak masalah, Pak. Ya, tidak masalah. Akun itu nempelnya di individunya. Ya, jadi individu ini penugasannya dimanapun nggak ngaruh. Tetap aja individunya satu. Yang ngaruh itu, yang akan jadi masalah itu kalau Bapak ngajar di 2 tempat, akunnya juga 2, duplikasi. Itu yang akan jadi masalah. Nah, jadi Bapak 1 orang, ya akunnya 1. Terlepas Bapak ngajarnya di berapa banyak satuan pendidikan itu nggak masalah. Karena akun itu nempelnya ada di individu, ada di biodatanya, bagian dari biodata. Bukan bagian dari penugasan. Jadi no problem. Banyak juga ternyata yang nanya ya. Nomor 11 Mas Edi. Apakah email PTK bisa diganti? Dari Bu Nurjana. Dari Bu Nurjana, SMA Negeri 1, Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Apakah email PTK bisa diganti? Ya, bisa. Jika bisa, bagaimana prosedurnya? Aduh, kayaknya sama ini sejenis. Karena banyak email PTK tidak bisa dibuka lagi. Oke, ya. Jadi di manajemen sekolah yang sekarang biasa disebut manajemen sekolah, tapi nanti alamatnya akan kita sampaikan kalau aplikasi sudah rilis, akan ada alamat yang update, ya. Nanti dari login sekolah, admin sekolah ini bisa mengganti akun-akun atau email-email masing-masing PTK di sekolahnya. Jadi itu caranya. Jadi bisa dibantu dari admin sekolah. Itu mungkin Pak, tadi Bu siapa Hasanah ya? Bu Nurjana, Bu Nurjana. Oke. Selanjutnya dari Hastarita. Hastarita, Bapak apa Ibu? SMK Negeri 1 Baso mana ini Pak? Baso Malang atau Baso mana? Bagaimana cara mengintegrasikan data dari Dapodik ke akun masing-masing PTK supaya PTK yang bersangkutan bisa membuka akun sendiri? Bagaimana cara mengintegrasikan? Dengan cara menambahkan atau mengaktifkan akun PTK tersebut, Pak. Ya. Masing-masing PTK itu ditambahkan email akunnya ya. Kalau sekarang itu defaultnya emailnya itu email loginnya itu sama dengan email biodata defaultnya. Nah, kalau misalnya nanti terkena cleansing, email itu terkena cleansing, silakan Bapak tambahkan dari manajemen sekolah ya, dari manajemen sekolah online. Nah, kenapa kita harus online? Ya, tadi semangat kita adalah merapikan akun, menertibkan akun, ya. Jadi, kalau misalnya fungsi ini tidak ditarik ke online, kita tidak bisa memeriksa ya, email ini sudah digunakan belum. Kalau misalnya ini tidak digunakan di satu sekolah, belum tentu di sekolah lain juga belum digunakan. Nah, itu juga yang kayak latar belakangnya dulu kenapa kita penambahan siswa di luar Dapodik itu ditarik online, itu tujuannya adalah untuk bisa memverifikasi siapa tahu siswa ini sudah pernah ada di sekolah yang di luar sekolah tersebut. Itu. Jadi bisa. Jadi masing-masing PTK-nya ini nanti ditambahkan akunnya dari manajemennya sekolah. Itu untuk Bapak apa Ibu ya? Hastarita dari SMK Negeri 1 Baso. Selanjutnya Udin Najia. Ibu Unun Najia dari KB TK Islam Al-Ikhlas. Kalau akun Dapodiknya pakai email operator sekolah atau email kepala sekolah bagaimana? Karena saya tidak memakai email pribadi. Ibu Unun untuk sebagai guru mungkin ya gunakan masing-masing email pribadi ya. Nah, sekarang bikin email itu gampang lah. Cuman 10 menit juga jadi dan itu gratis. Ya, dan itu gratis. Nah, jadi kita tekankan nanti menggunakan masing-masing email pribadi. Nah, kenapa kita tekankan menggunakan email pribadi yang aktif? Jadi selama ini ada banyak informasi yang butuh kita sampaikan, misalnya ke tujuannya ini atau targetnya ini ke masing-masing individu PTK misalnya. Nah, tapi kalau misalnya PTK-nya tidak memiliki istilahnya apa ya, media untuk menerima informasi, ini kan agak kerepotan ya, agak kerepotan. Jadi sepertinya ini sudah zamannya ya, sudah tuntutan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hendro bahwa ini sudah zamannya bahwa kita semua teman-teman guru harus mengupgrade diri lah. Toh ini adalah buat email itu sekarang semakin mudah dan bisa kita buat dengan tanpa biaya, kecuali biaya koneksinya aja ya. Dan membuat email ini kan 10 menit pun selesai mungkin ya, nggak sampai 10 menit bahkan. Dari itu, jadi kita sarankan tetap menggunakan email pribadi masing-masing ya, jangan menggunakan email keroyokan. Iya, betul. Kemudian dari Ibu Ani Triwijayanti, TK ABA Kebon Dalem Lor, Prambanan, Klaten. Ya. Jadi untuk PTK yang merangkap sebagai operator akunnya harus berbeda pakai H. Oke. Berbeda. Oh, berbedakah? Karena yang terdaftar di Dapodik email pribadi bukan lembaga. Ya. Sekarang kondisinya adalah kalau misalnya ada guru merangkap sebagai operator, kemudian emailnya akunnya terbaca akunnya masing-masing itu disatukan ya, disatukan. Nah,
Kalau maksudnya kalau misalnya pertanyaan ini, kalau misalnya apakah boleh akunnya dibedakan masing-masing, malah lebih bagus. Ya kalau misalnya eh, dia tidak mau misalnya tidak mau istilahnya biar tertib gitu. Misalnya ini login sebagai sekolah, ini login akun sebagai pribadi, mau dibedakan no problem. Itu malah lebih bagus ya. Atau kalau misalnya mau disamakan pun tidak masalah, disamakan pun tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya ini konfirmasinya adalah tujuannya Ibu Ani ini apakah harus dibedakan? Kalau saran sih memang harus kalau misalnya mau supaya untuk email pribadinya ini hanya untuk kebutuhan pribadi, ya monggo silahkan gitu kan. Atau kalau misalnya dari kepala sekolahnya, untuk akun sekolah gunakan akun institusi sekolah. Misalnya kan ada kepala sekolah yang begitu juga. Ya, no problem. Ya, jadi memang ini kan atas nama sekolah kalau untuk sekolahnya ya. Nah, tapi yang untuk akun PTK, untuk akun guru pribadi ini harus menggunakan email pribadi. Iya. Itu. Jadi buat akun PTK harus email pribadi ya Mas Edi ya? Iya. Iya. Jangan gunakan email sekolah, nanti jadi rame-rame emailnya. Pak Mas Ruf, Mas Ruf, SMK Kadung Jepara. SMK Kadung Jepara. Kebanyakan email di sekolah kami menggunakan email tidak resmi. Ini apa nih kategorinya email tidak Email resmi? tidak resmi itu seperti apa ya? Yang penting bisa login e-raport, mohon ada solusi. Saya bingung yang dimaksud email tidak resmi ini seperti apa ya? Kalau yang dimaksud email tidak resmi itu misalnya fiktif dalam artian misalnya Mungkin bukan emailnya, @-nya ya @gmail itu mungkin email pribadi itu dianggapnya akun email tidak resmi kali Mas Edi. Kalau emailnya resmi itu mungkin apa ya? Enggak masalah sih. Maksudnya kalau misalnya email tidak resmi ini mungkin maksudnya menggunakan Yahoo, Gmail ya. Iya, iya. No problem Pak, no problem. Ya, no problem. Justru kalau misalnya emailnya email yang premium kan ada biaya itu ya, ada biaya. Kalau misalnya Pak Masruf ini bikin email saya @masruf.com misalnya, berarti Bapak kan harus menyewa langganan emailnya. Menggunakan yang tidak resmi, menggunakan yang free, no problem. Yang penting emailnya itu pastikan aktif. Oke. Yang selanjutnya adalah dari Bapak Toyib. Bapak ini ya, Bapak Toyib dari TK Thomas, Bali. Nanti rekapan PTK yang terkena cleansing bisa diketahui di mana ya, apakah akan di-share? Oke, nanti bahan akan kita share. Nah, rekapnya kan? Oke. Kalau nanti individunya, kalau maksud individunya nanti bisa login masing-masing sekolah ketahuan nanti. Kalau yang emailnya siapa saja yang kena cleansing itu akunnya akan hilang. Ibu Eltina SMK Dwija Bakti 1 Jombang. Pak, bagaimana jika emailnya PTK sudah tidak aktif? Silahkan diganti Bu, silahkan diganti menggunakan login admin sekolahnya. Nama PTK-nya siapa bisa langsung diedit dari login admin sekolah yang manajemen ya. Oke, lanjutnya dari Pak Rahmat Eka Mardiana ya, dari SMK Alma Ata Majnang. Izin bertanya, saya izinkan ya, untuk email Dapodik di sekolah kami ingin ganti untuk bisa verifikasi Kemdikbud bagaimana? Untuk email Dapodik di sekolah kami ingin ganti untuk bisa verifikasi, maksudnya menggunakan email ekstensi Kemdikbud. Untuk email Dapodik di sekolah kami ingin ganti untuk bisa. Berarti sekarang nggak bisa verifikasi apa gimana ini? Gini. Kalau misalnya ganti email, saya bingung nih, ada verifikasi ke Kemdikbud. Mungkinnya lapor mungkin ya. Iya. Kalau sekolah, Pak Rahmat, silahkan ke dinas, sampaikan ke dinas untuk mengganti akun sekolah. Nanti dinas yang akan melakukannya. Tidak perlu ke pusat ya, tidak perlu ke kementerian. Jadi kalau untuk sekolah bisa langsung dilakukan dari dinas. Selanjutnya dari Pak Rawian, SMA Negeri 1 Simpang 4. Apakah perubahan email GTK yang tidak valid pada saat Dapodik 2021? Apakah perubahan email yang tidak valid pada saat di Dapodik 2021? Dan apakah email yang GTK yang tidak valid langsung dibersihkan? Iya. Sudah pasti di aplikasi 2021 karena aplikasi sekarang sudah tidak bisa kan ya,
sudah tidak bisa. Ya, itu jadi sudah pasti di aplikasi 2021. Selanjutnya dari Mbak Ibu ya ini ya. Ibu mungkin ya. Ibu Galuh Anjani Putri ya, dari SLB Nur Husnita Kota Madiun. Bagaimana kalau login masuk Dapodik sama dengan akun PTK? Tidak masalah. Ya, nanti kan perannya kan beda-beda. Ya. Atau kalau misalnya eh, ibu Putri ini ragu misalnya ingin membedakan loginnya, misalnya yang sekolah menggunakan yang admin sekolah menggunakan email sekolah resmi, yang individu PTK menggunakan misalnya individu PTK email pribadi, no problem, itu malah lebih baik lagi. Oke, sudah 20 pertanyaan dan masih banyak ini, masih banyak. Tapi kayaknya kita harus break dulu ya, karena kita dari tadi haus juga. Oke. Oke. Oke, jadi kita break dulu.
Oke. Oke, Kembali kita lagi. lanjut ya. Sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kembali buat yang belum subscribe, Like monggo dan komen silakan diramaikan. ya, Ya. like, subscribe, komen video berikut ini. Oke, kita lanjut Mas Edi ke Oke. pertanyaan berikutnya dari Pak Henry SMA Hendri. PGRI Ya. Garut. Pertanyaan Henry yang membacakan Hendro. Hendro. Bagaimana jika akun operator sama dengan akun sekolah? Apakah akan di cleansing atau tidak? Oke. Akun atau email yang digunakan oleh lebih dari satu pengguna itu kita cleansing. Ya. Tapi kita kondisikan kalau sekolahnya ini tidak ada akun operator yang lain, jadi hanya itu, maka yang disisakan adalah akun operatornya. Operator ya. Ya, jadi tetap akun operatornya akan kita on kan ya, akan kita on kan. Itu untuk Pak Hendri ya. Oke. Kemudian berikutnya dari Pak Jamrut. Waduh, Ada pelangi di motor mata. nih, ada pelangi. Dari SD Negeri 11 Kayu Maboko, Kota Palu. Akun pengguna PLT Capsec tidak terbaca saat melakukan sinkronisasi. Bagaimana mengatasinya? PLT kepala sekolah baca. Maksudnya tidak terbaca yang mana ini ya? Bagaimana mengatasinya? Atau gini aja, nanti Bapak coba cek dari manajemennya ya, dari manajemennya. Yang pertama adalah apakah akunnya ini tidak ada kesalahan ketik, ya. Misalnya antara 0 dan huruf O, ya. Atau kalau misalnya itu terkait dengan tugas tambahan, dipastikan juga apakah guru tersebut tugas tambahannya sudah ditambahkan. Itu mungkin bisa dipastikan ya. Atau emailnya di depannya mungkin ada spasi yang tidak disadari. Nah, ini yang harus dicek lagi ya. Nah, karena kondisinya kalau misalnya ada kondisi gini, ada yang ngetiknya di Excel kemudian di copy. Nah, dipaste ke aplikasi, itu kan ada karakter yang kita tidak kasat mata ya. Nah, ini juga harus dipastikan. Jadi bisa mungkin jangan copy paste dari ini ya, kecuali dari Notepad ya. Notepad ini kan nggak aneh-aneh, nggak ada style dan lain sebagainya. Itu yang harus dipastikan, Pak ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Diah Puspaningrum, operator dari TK Pertiwi Kendal Sari Petarukan Pemalang. Bagaimana jika akun kita kena cleansing, tapi kita lupa password akun yang kena cleansing tersebut? Apakah di reset semua? Kalau password bisa diganti ya. Password bisa diganti dari akun sekolahnya. Akun sekolahnya silakan login, nanti bisa direset atau bisa diganti dari akun sekolah. Ya, itu. Oke, kemudian Abdul Muiz, SMP 3 Cibadak. Untuk email PTK yang ganda, apakah harus melakukan perbaikan langsung di Dapodik atau melalui dinas? Kalau untuk akun guru, perbaikannya bisa dari sekolah. Bisa dari sekolah, bisa juga dari dinas. Ya, jadi terserah mana yang memungkinkan, bisa difasilitasi dari dua-duanya. Oke. Kemudian Pak Agus Dwi Santoso dari SMKS Ahmad Yani Probolinggo. Pertanyaannya, untuk verifikasi email itu dilakukan oleh GTK masing-masing. Apakah melalui operator? Untuk verifikasi email ini karena dikirimnya ke email individu masing-masing guru, masing-masing PTK, maka sudah pasti masing-masing ya, masing-masing. Ya. Jadi melalui operator. Iya, karena emailnya kan email masing-masing guru. Jadi silakan gurunya yang langsung mencek emailnya masing-masing. Tapi kalau gurunya dalam tanda kutip gaptek, ya teman-teman dari admin atau dari operator sekolahnya boleh mendampingi. Ya, boleh mendampingi cara membuka email itu begini gitu. Ya, disampaikan, diajarkan caranya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ervan,
SMP 40 Surabaya. Berapa lama akun PTK bisa digunakan setelah dilakukan perbaikan? Baik username emailnya atau passwordnya. Apakah menunggu sinkron dan 7 hari kerja seperti di versi 2019? Ya, karena ini perbaikannya langsung online ya. Jadi eh, langsung diperbaiki di pusat ya, di server. Nah, jadi tidak ada jeda waktu. Kenapa? Eh, kalau yang sebelumnya itu kan dari aplikasi tentu saja harus disinkronkan terlebih dahulu supaya efek perubahannya ini terkirim ya. Nah, kalau sekarang karena ini perubahannya ini langsung di server, di backend ya, maka tidak perlu proses verifikasi kecuali ingin menurunkan ya, ingin menurunkan. Terus kapan ini bisa digunakan? Kalau digunakan untuk login di aplikasi sekolah, tentu harus sinkron dulu baru bisa digunakan. Nah, kalau misalnya untuk digunakan misalnya untuk single sign on dari server utama ke single sign on itu maksimal 3 jam lah, maksimal 3 jam. Itu bisa digunakan. Itu mungkin penjelasannya. Oke. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Supriyono, SDN 014683, Sukadamai Barat. Jika email akun operator sekolah terkena dampak cleansing, apakah juga bisa dirubah dari admin sekolah? Bisa. Bisa dirubah, silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Afifah. Ini kayak iklan ini ya. Afifah. Zaman dulu itu. Dari PKBM Insan Cerdas Indonesia Surabaya. Bagaimana jika ada guru yang memiliki 2 peran, seperti sebagai operator juga sebagai guru? Misalnya guru bahasa Inggris. Di Dapodik perannya tertulis sebagai apa? Operator atau guru yang diutamakan? Ya, dua-duanya. Jadi yang seperti matrik yang tadi sebelumnya kita sudah paparkan itu ya. Jadi operator mungkin bisa double sama guru juga ya. Guru juga. Jadi seperti itu ya, jadi nggak usah dibayangkan nanti salah satu harus ngalah, enggak, tapi bisa seorang guru itu punya beberapa peran. Ya, paralel. Oke, kemudian berikutnya Pak Muhammad Muslih dari SD Harapan 3 Deli Serdang, Sumatera Utara. Apakah proses sinkronisasi tetap menggunakan akun kepala sekolah? Jika email kepala sekolah kena cleansing, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Bapak dari Ibu, untuk peran kepala sekolah, karena pimpinan tertinggi di satuan pendidikan tersebut kepala sekolah, dan kepala sekolah dalam hal ini mutlak harus tahu apa yang dikirimkannya. Nah, jadi jika kemudian hari ada pertanyaan-pertanyaan kepada kepala sekolah bisa menjawab karena kepala sekolah dengan sadar dan tahu apa yang dikirimkannya. Jadi itu tetap dari kepala sekolah. Kemudian kalau kepala sekolahnya akunnya kena cleansing. Nah, tadi sudah saya dijelaskan bahwa kepala sekolah ini kan perannya kan sebenarnya perannya individu guru ya, individu guru. Nah, maka kepala sekolah akunnya ini boleh atau bisa diperbaiki terlebih dahulu atau bantu diganti atau ditambahkan melalui peran admin sekolah. Itu bisa. Jadi sebelum sinkron ditambahkan dulu akunnya, baru kemudian kepala sekolahnya login setelah ditambahkan. Itu bisa begitu. Oke. Pak Hence, dari Pak Hence nih, dari SDN 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Kalau boleh usul, ke depannya Dapodik dapat terintegrasi dengan sistem pembelajaran daring. Gimana Mas Hedi komentarnya? Oke. Nah, ya, kalau impian kita ke depan, ini sebenarnya bahkan Dapodik itu kalau bisa yang terkait dengan konten yang sifatnya konten atau sistem atau aplikasi pendidikan sekolah, kita punya cita-cita semuanya bisa kita integrasikan ya. Jadi ini chaining apa ya, ngait dari Dapodik ini ngaitnya kemana-mana. Itu cita-cita kita yang
yang ingin sekali kita tunaikan, kita realisasikan. Jadi kita memang ke arah sana. Ya, jadi apapun untuk terkait dengan data pendidikan atau sistem pendidikan inginnya kita kaitkan. Memang itu sudah kita impikan, itu cuman kapan bisa terrealisasi itu mungkin kita step tahap-tahap ke sana. Visi kedepannya seperti Iya. itu lah ya, tapi butuh waktu, butuh proses. Nah, berikutnya dari Mas Diki Nugraha, SMP 3 Merbau Mataram. Usul, apakah daftar hadir Dapodik sudah terintegrasi dengan DHGTK? Apakah tidak sebaiknya daftar hadir di Dapodik dibuat harian? Di Dapodik kayaknya belum ada daftar hadir ya. Makanya Ya. Di Dapodik sampai saat ini tidak ada daftar hadir, Pak ya. Oke, lanjut dari Fevi Abdullah, Disdik Pangandaran, Jawa Barat. Pertanyaan, apakah setelah input PTK baru dari Pusdatin langsung masuk ke Dapodik sekolah kalau sudah sinkron? Ya. Jadi nanti setelah ditambahkan, silakan dicek di manajemennya apakah data PTK-nya sudah ada. Ya. Kalau sudah ada di server Dapodik, baru sekolahnya sinkron. Kalau belum ada di server Dapodik, mau sinkron 1 jam sekalipun, tentu saja tidak ada data PTK-nya. Jadi sebelum sinkron itu dicek dulu di server Dapodik, di manajemen Dapodiknya, apakah PTK yang ditambahkan ini sudah ada, ya, sudah dikirimkan ke database Dapodik. Oke. Jadi rekan-rekan semuanya, ya, karena keterbatasan waktu, jadi sesi diskusi kita di channel YouTube Bahas Dapodik, ya, kita cukupkan sampai sekian. Ya. Jangan lupa tetap waspada selama pasca masa pandemi. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe channel Bahas Dapodik. Terima kasih Mas Edi sudah Oke, sama-sama. meluangkan waktu dan bercapek-capek ria diskusi di sini. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.